Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Seperti yang saya sampaikan, untuk materi sinkron ini kita akan membahas teknis atau konsepnya dulu ya, konsep terkait persamaan struktural. Jadi ini adalah statistik level lanjut ya dari yang di mata kuliah statistik dasar terkait statistik deskriptif maupun inferensial, terutama dari sisi regresi ya. Nah, supaya kita bisa memahami kenapa sih kok kita rumit-rumit melakukan analisis, jadi sebetulnya ini adalah sebuah keilmuan yang dalam tanda kutip asik untuk Anda telusuri ya, karena kita akan bermain dengan data kuantitatif yang sebetulnya kita gunakan untuk menganalisis sesuatu yang abstrak. Apa itu sesuatu yang abstrak? Jadi di dalam konsep atau teori pengukuran itu ada dua jenis pengukuran ya teman-teman ya. Ada pengukuran yang targetnya itu adalah atribut-atribut yang sifatnya fisik ya. Adalah atribut-atribut yang sifatnya fisik dan ada yang sifatnya psikologis. Nah, fisik itu atribut yang konkret. Artinya kita bisa mengamati langsung melalui alat ukur atau instrumen sesuai dengan target ukurnya. Misalnya tinggi badan kita pakai meteran, berat badan kita pakai timbangan, dan hasilnya real time langsung muncul. Ya, selama timbangannya sudah mengikuti standar yang ada, selama meterannya mengikuti standar yang ada, pasti hasilnya akan konsisten. Ya, maksudnya pakai alat ukur apapun selama itu timbangan, kalau bobotnya 50 kilo ya 50 kilo. Kalau suatu ketika terjadi, ini ada 5 timbangan Pak, ternyata ada satu timbangan yang hasilnya berbeda lah, berarti itu timbangannya nggak beres ya, perlu dikalibrasi. Intinya adalah persoalan untuk mendapatkan dataset yang sifatnya adalah atribut fisik itu gampang. Ya. Karena apa? Mudah dilihat, mudah diamati, dan kuantifikasinya konsisten. Ya. Nah, bagaimana kejadiannya apabila yang kita ukur itu atribut yang sifatnya psikologis? Ini yang menimbulkan banyak apa ya, teknik atau rumus di dalam pengukuran psikologi atau psikometri, sehingga macam-macam ya rumusnya. Ada yang nyoba dari sisi instrumennya atau cara membuat alat-alat ukurnya. Ada yang mencoba cara analisisnya bagaimana. Ada yang mencoba bagaimana sih kalau seandainya skala dari instrumen yang kita pakai itu kita ubah-ubah. Ya. Contohnya adalah misalnya di psikologi misalnya Anda mengukur loyalitas pelanggan. Itu kan nggak bisa ya diamati langsung ya. Dalam konteks data yang sifatnya kuantitatif kan nggak bisa. Kemudian kita coba mengukur lagi misalnya motivasi belajar, contoh saja ya. Ini kan juga nggak bisa kita kuantifikasi langsung ya. Beda dengan atribut fisik. Apalagi ya contohnya misalnya kepuasan pelanggan. Nggak bisa kita langsung kita kuantifikasi kepuasan Anda levelnya level 5, nggak bisa ya. Kita harus melewati prosedur atau kalau di dalam kaidah ilmiah adalah instrumentasi, kita membuat instrumennya, alat ukurnya, biasanya berupa kuesioner dengan berbagai macam skala. Ya, mungkin Anda pernah mengisi kuesioner ya, misalnya skala 1 sampai 5, 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Nah ini sebetulnya adalah kuantifikasi ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda mengukur, ketika Anda mengisi sebuah kuesioner, ya, ketika Anda mengisi sebuah kuesioner sebagai sebuah instrumen, sebentar, kuesioner, ya misalnya instrumennya kuesioner dengan 5 skala misalnya.
skala 1 sampai 5. Bisa macam-macam ya, ada yang pakai 1 sampai 3, 1 sampai 4, 1 sampai 7, bahkan 1 sampai 10 ada. Ya, tergantung dari si pembuat instrumen. Misalnya untuk mengukur motivasi belajar misalnya. Di dalamnya ada misalnya 10 pertanyaan. Ya, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab. Sampai 10 misalnya. Nah, tiap masing-masing pertanyaan kan pasti Anda diminta untuk memilih jawaban ya. Bisa 1 sampai 5, misalnya nomor 2 juga sama 1 sampai 5. Sampai yang terakhir itu juga 1 sampai 5. Nah, ini sebetulnya adalah proses kita untuk mengkuantifikasi keadaan dari atribut yang sifatnya psikologis ini tadi. Ya. Nah, jadi butir-butir pernyataan yang ditanyakan ke Anda itu sebenarnya adalah indikator-indikator atau indikasi-indikasi yang dianggap bisa langsung dikuantifikasi. Makanya setiap ada pernyataan langsung disuruh milih, ya kan ya? Antara 1 sampai 5 misalnya. 1 itu sangat rendah, 5 itu sangat tinggi misalnya. Atau 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Itu sebenarnya adalah indikator-indikator ya yang dikemas dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dan dianggap dia bisa langsung dikuantifikasi. Nah, namun sebenarnya karena ada kata-kata dianggap itu kan ya, berarti kan kuantifikasi yang nanti dihasilkan oleh atau dataset yang dihasilkan oleh responden-responden kita itu nanti itu sebenarnya ya perkiraan juga ya, estimasi ya. Estimasi. Artinya gini. Misalnya tentang motivasi ya, nomor 1 bagaimana minat Anda dalam mengikuti perkuliahan TA KKSI misalnya. Saya menganggap diri saya motivasinya tinggi banget, saya anggap itu 5 ya. Tetapi ada teman lain misalnya si B, dia menganggap dirinya ya tinggi, sama-sama itu, tapi dia jawabnya 4. Nah, berarti kan ada perbedaan ya kan ya. Sebenarnya sama-sama tinggi motivasinya, tetapi karena dia mempersepsikan bahwa ya saya jawabnya 4, kalau saya misalnya jawabnya 5. Nah, itu kan berarti kan ada bias ya, ada error, ada kesalahan yang nanti akan disebut sebagai galat ya, galat atau error. Nah, galat atau error atau ketidaksesuaian ini mutlak pasti terjadi ketika kita mengukur atribut atau objek yang sifatnya psikologis ya atau abstrak tadi. Makanya nanti pasti ada istilah-istilah yang namanya estimasi ya. Ada istilah-istilah yang namanya error dan lain-lain, karena yang kita ukur itu sekali lagi bukan atribut fisik ya. Kalau atribut fisik nggak ada errornya karena sudah kuantifikasi, sudah mutlak ya. Misalnya berat badan itu sudah nggak estimasi lagi, sudah konkretnya kayak gitu. Berbeda dengan skala yang sifatnya atribut yang sifatnya psikologis. Jadi semacam itu ya teman-teman, konsep mendasar ya. Sebelum kita jauh nanti datasetnya itu diambil dari apa? Dari kuesioner. Kenapa kok kuesioner? Nah kan alasannya kan terjawab sudah ya, karena atribut yang kita ukur itu adalah atribut yang sifatnya abstrak, tidak bisa diamati secara langsung. Kita nggak bisa mengamati motivasi belajar orang secara kuantitatif ya kan ya. Kita juga nggak bisa melihat loyalitas pelanggan secara kuantitatif, secara langsung, nggak bisa. Kalau tinggi badan bisa ya, kita tinggal tempel meteran aja langsung ketahuan berapa tinggi badannya. Lingkar perut bisa kita taruh saja nanti metlin misalnya, akan ketahuan lingkar perutnya berapa. Ukuran sepatu tinggal diukur saja ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya loyalitas, motivasi,
Kemudian kepuasan pelanggan yang sifatnya psikologis tidak bisa kita ukur secara langsung. Kita butuh instrumen, ya, kita butuh alat pengumpulan data. Salah satu bentuknya adalah kuesioner. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kuesioner itu di dalamnya pasti ada skala yang harus kita pilih sebagai responden. Nah, ketika responden mengisi kuesioner Anda, itu sebenarnya adalah proses Anda mengumpulkan dataset. Ya. Dataset kan berarti semakin banyak datasetnya, maka nanti akan semakin bagus, ya kan ya? Pak, yang bagus berapa? 100 atau 200 responden atau 300 responden? Ya, intinya semakin banyak, semakin bagus, semakin sedikit, semakin jelek. Kalau di statistik kan gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini coba saya terangkan sesederhana mungkin ya. Jadi ini asal-muasalnya kenapa kok kita nanti butuh analisis yang agak advance. Nah, kita sekarang bahas tentang SEM ya teman-teman ya. Jadi modalnya untuk memahami SEM, Anda harus paham tentang apa itu regresi ya di statistik dasar, di mata kuliah statistik dasar. Kemudian Anda harus paham apa itu variabel. Biasanya ada di mata kuliah metodologi penelitian ya. Tapi nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Kemudian Anda paham tentang apa itu varian. Ya. Varian. Data statistik itu sebenarnya dataset itu ya yang dianalisis itu adalah variannya, ya, bukan angka realnya, tapi variannya, pola dari variansinya. Misalnya dalam satu kelas ada dataset nilai UTS misalnya. Kelas Anda 40 misalnya datasetnya ada 40 nilai UTS. Ada yang 80, ada yang 70, ada yang 60. Nah, apakah data mentah tersebut bisa langsung diambil kesimpulannya? Enggak. Kita bisa menggunakan mekanisme rata-rata, median, modus, ya untuk melihat pemusatan datanya. Dan satu lagi, kita juga perlu melihat persebaran datanya, variansnya. Semakin tinggi variansnya berarti kan datanya semakin heterogen ya kan ya, dan itu nggak bagus berarti kalau dalam konteks pembelajaran ya, perkuliahan ya. Seharusnya pembelajaran yang bagus itu datanya cenderung homogen ya, cenderung variansnya itu kecil. Nah, di dalam statistik yang dipakai pertimbangan itu selain pemusatan data, average, median, dan modus, itu ada persebaran datanya, varian atau nanti standar deviasinya. Ya. Jadi konsep varian ini penting ya nanti. Jarak antara satu data dengan data yang lain. Standar deviasi rata-rata jarak antara satu data dengan data yang lain. Misalnya gini, ada nilai 80, 70, 40 misalnya ya. Ada 50. Kan jaraknya beda-beda ya, 50 ke 80 30 poin, 80 ke 70 10 poin. 70 ke 60 10, 60 ke 40 20 sampai 40 siswa dalam satu kelas. Kemudian diambil rata-ratanya, maka nanti akan ketemu varian. Ya. Keheterogenannya seberapa banyak sih? Ya. Nah, standar deviasi itu untuk menyetandarkan bahwa satuannya itu kan kalau nilai kan 0 sampai 100. Nah, supaya bisa dibandingkan dengan kelompok data lain, misalnya apakah variasi nilai di dalam kelas itu juga berhubungan dengan variasi berat badan mahasiswanya misalnya. Nah, itu kan satuannya berbeda lagi, ya kan ya. Kalau nilai Anda UTS itu kan skornya 0 sampai 100 ya pasti ya. Tapi kalau berat badan kan bisa ya range-nya antara misalnya 30 sampai 150 kilo misalnya, atau tinggi badan misalnya 100 sampai 200 cm misalnya. Nah, Anda ingin meneliti apakah nilai UTS ini berhubungan dengan tinggi badan mahasiswa.
pola data setnya ya. Maka nanti yang di-compare bukan angka ke angka mentah ini, enggak, pasti beda ya. Karena range konteksnya berbeda. Ini konteks nilai UTS dengan 0 sampai 100. Ini konteks tinggi badan ya misalnya. Yang nggak mungkin ada 0 cm itu nggak mungkin. Maka kita butuh yang namanya standar deviasi ya. Jadi yang di-compare itunya sebetulnya kalau di dataset itu ya. Nah, kenapa kita membutuhkan nanti aplikasi-aplikasi? Karena kita nggak mungkin ya membandingkan satu persatu yang jumlahnya ada misalnya 1.000 data, 2.000 data, kan nggak mungkin kan ya kita cari polanya apakah betul ya ini nanti kalau data UTS-nya, nilai UTS-nya mengalami kenaikan, maka tinggi badannya juga mengalami kenaikan. Kan kalau 1.000 data kan nggak mungkin satu-satu, maka kita butuh yang namanya aplikasi yang bisa mendeteksi pola tersebut. Nah, nanti ada cara-caranya ya. Oh, dataset ini dikatakan punya hubungan kalau nilai tertentu itu menunjukkan sekian. Nah, itu nanti Anda tinggal pakai saja ya. Anda tinggal menyimpulkannya dari situ saja. Kalau pakai aplikasi ya. Kita nggak perlu menghitung manual, nanti ada indikasi-indikasi yang bisa Anda langsung tentukan simpulannya seperti apa sih. Nah, itu untuk menjelaskan saja ya bahwa yang terpenting di dalam statistik itu nggak hanya mean, median, modus, tapi juga ada varian dan standar deviasi. Nah, di gambar sebelah kiri ini mungkin salah satu contoh ya. Ini nama-nama objek yang kita ukur ya. Variabel-variabel yang sifatnya tadi ya abstrak tadi ya. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan di kuesionernya ya. Nah, dari situ nanti kita bisa mendeteksi sebetulnya apakah antar variabel ini betul-betul berhubungan atau saling mempengaruhi atau tidak. Nah, itu kan analisisnya bisa bertahun-tahun kalau nggak pakai aplikasi ya. Nah, kita kalau pakai aplikasi kita tinggal bikin modelnya ya. Pemodelan datanya, pemodelan teorinya. Ya, diagramnya kayak gini, lalu kita inputkan dataset yang sudah kita dapatkan dari kuesioner misalnya. Nanti biar aplikasinya yang menghitung apakah aplikasi bisa menyimpulkan, Pak? Tidak. Ya, yang menyimpulkan tetap kita. Cuma nanti ada cara-caranya untuk menyimpulkan kalau angkanya sekian, simpulannya apa ya? Kalau angkanya sekian, simpulannya apa? Nah, itu nanti yang akan jadi bahasan di materi SEM ini. Jadi kembali lagi ke SEM, dia sebetulnya adalah tindak lanjut atau teknik statistik yang lebih advance terkait regresi, kemudian analisis jalur, dan analisis faktor. Di sini ada istilah statistik multivariat ya. Multivariat itu maksudnya adalah ketika Anda ingin mencari pola antara dua dataset yang berbeda, maka itu namanya multivariat. Kalau univariat itu hanya satu variabel ya. Misalnya nilai UTS saja ingin Anda analisis, itu namanya univariat. Satu hal atau satu objek yang Anda ingin ketahui polanya. Tetapi kalau lebih dari satu variabel atau satu target, ya misalnya antara UTS dan tinggi badan tadi, maka itu namanya multivariat. Dan nanti ada istilah-istilah ini ya, konstruk, variabel manifest, nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Kemudian saya bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan ya. Pak, kenapa kok nggak pakai regresi saja? Nggak sanggup ya. Kalau regresi biasa nggak sanggup. Kalau model hubungannya kayak gambar ini ya, itu nggak sanggup regresi biasa. Maka kita harus pakai pendekatan SEM, Structural Equation Model. Kemudian SEM digunakan untuk melakukan pengujian secara bersama. Nanti di dalam SEM itu ada dua model, structural model dan measurement model, yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, kita pahami dulu ya istilah-istilah kunci yang sebetulnya nanti
Ya namanya SEM kan kita serahkan ke aplikasi ya. Tapi kalau kita nggak paham kayak konsep tadi misalnya kenapa kok kita butuh kuesioner, kayaknya juga sia-sia ya kita melakukan pengumpulan dataset yang banyak dan menganalisisnya pakai SEM. Ya, kita harus paham dulu fundamennya. Yang pertama adalah pengukuran. Jadi pengukuran itu proses Anda memberikan label angka atau kuantifikasi kepada suatu target ukur. Ya kayak tadi, misalnya berat badan Anda timbang, maka itu namanya sedang melakukan proses pengukuran. Ya. Sampai didapatkan bahwa, oh berat badan si A ini sekian kilo. Nah itu berarti pengukuran. Ya. Dan langsung muncul hasilnya ya, karena dia variabel, dia targetnya kan target atribut itu ya, fisik ya. Atributnya atribut fisik. Berbeda dengan atribut yang sifatnya tadi abstrak, misalnya motivasi atau kepuasan pelanggan misalnya. Nah, kita kan butuh ngasih kuesioner dulu, ya kan ya. Kemudian yang bersangkutan mengisi, itu masih dalam tahap pengukuran itu. Dan belum selesai karena angkanya belum ketemu, ya kan ya. Baru nanti setelah kuesionernya terkumpul, kita hitung, baru ketemu, ya. Nanti per orang itu nilai kuantifikasinya berapa, lah itu baru proses pengukuran berakhir ya. Lanjut ke analisis nanti. Nah, kemudian istilah kedua ada yang namanya variabel. Variabel itu adalah atribut yang menjadi target pengukuran. Ya, jadi apa sih yang ingin kita labeli dengan angka-angka itu? Tadi misalnya berat badan itu variabel, ya, tinggi badan variabel kalau atributnya atribut fisik. Kalau yang atributnya psikologis, kepuasan pelanggan itu berarti variabel. Kemudian motivasi belajar itu variabel, loyalitas pelanggan itu variabel. Karena kita niatkan untuk kita kasih angka atau kuantifikasi. Namun karena tadi ya kita nggak bisa langsung mengkuantifikasinya, harus lewat media yang namanya instrumen atau kuesioner tadi, maka variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung itu tadi namanya adalah variabel laten. Ya. Jadi misalnya tadi ada loyalitas pelanggan, itu kan variabel ya. Lalu ada kepuasan pelanggan, kemudian ada hasil, motivasi belajar misalnya, kejujuran, misalnya ya itu ya. Ini kan contoh-contoh dari variabel yang tidak bisa kita ukur secara langsung. Karena apa? Kita butuh instrumen tadi ya. Kita butuh instrumen. Kita nggak bisa langsung tanya loyalitasmu berapa, kan nggak bisa gitu ya. Kita butuh butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang diisi, kemudian kita baru bisa menyimpulkan bahwa oh loyalitasnya si A itu sekian, kepuasannya sekian, motivasinya sekian. Nah, karena dia tidak bisa diukur secara langsung, butuh instrumen untuk mengumpulkan datanya, maka dia disebut sebagai variabel laten. Nah, variabel laten bagaimana Pak berarti cara mengkuantifikasinya kalau kita nggak bisa langsung? Itu tadi, kita butuh instrumen. Nah, untuk membuat instrumen, kita perlu mendefinisikan yang namanya atau menentukan yang namanya variabel manifest. Ya. Atau sering disebut dengan indikator tadi. Indikator ini nantilah yang akan menjadi bibit pernyataan atau pertanyaan di kuesioner ya. Nah, dari mana Pak asalnya kita bisa menentukan indikator atau variabel manifest dari variabel laten ini? Dari kajian teori ya. Kalau di metodologi penelitian ada yang namanya tahapan kajian teori ya sebelum membuat kuesioner. Kita kan nggak bisa ya tiba-tiba loyalitas pelanggan, oke saya buat kuesionernya, kan nggak bisa langsung gitu ya.
Kita butuh kajian, definisi loyalitas pelanggan itu apa saja. Berdasarkan teori loyalitas pelanggan, dia punya indikator apa saja. Jadi by teori ya, dari literatur review yang kita lakukan secara ilmiah. Nah, kita kesampingkan itu karena teknis, yaitu teknis di metodologi. Kita anggap kita sudah mendapatkan dataset dari loyalitas pelanggan berdasarkan misalnya variabel, berdasarkan dari indikator atau variabel manifest yang sudah dikaji. Ya. Ingat ya, saya menyampaikannya yang sudah dikaji, artinya itu saya anggap itu sudah beres di belakang layar di mata kuliah lain, maksudnya tidak perlu kita bahas di sini karena kita bahas teknis perhitungannya. Kemudian diubah menjadi kuesioner, lalu kuesioner itu dipakai untuk mengumpulkan data, ya sifatnya kuantitatif. Oke, variabel. Jadi ada dua ya, kalau dari jenis apakah dia bisa dikuantifikasi langsung atau dianggap bisa dikuantifikasi langsung. Pertama, variabel laten ini mutlak nggak bisa dikuantifikasi langsung, maka dia butuh yang namanya variabel manifest atau sering disebut dengan indikator. Nah, variabel laten itu ada yang menyebutnya unobserved variable, artinya variabel yang tidak akan pernah bisa dikuantifikasi secara langsung. Berarti dengan kata lain butuh variabel manifest. Variabel manifest yaitu variabel yang dianggap bisa diukur secara langsung, ya. Dianggap bisa dikuantifikasi secara langsung, butuh kajian teori. Variabel manifest sering juga disebut dengan indikator, ya. Penentuan variabel manifest untuk setiap variabel laten wajib menggunakan kaidah kajian ilmiah yang layak. Tapi ini dibahas di mata kuliah yang lain, metodologi penelitian. Variabel laten wajib memiliki variabel manifest atau indikator supaya bisa diukur. Ya. Di dalam konsep SEM, variabel laten sekurang-kurangnya, ya ini mohon diperhatikan, sekurang-kurangnya memiliki 3 variabel manifest atau 3 indikator. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, ya. Misalnya, ada teori tentang loyalitas, ya, tentang loyalitas. Kemudian teori itu dimodelkan, tentunya melewati kajian ilmiah ya atau literatur review kalau di metodologi penelitian, bahwa loyalitas pelanggan, ya ini ya, itu dipengaruhi oleh yang namanya trust, ya, percayaan dan satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, kita ingin tahu apakah betul trust itu berhubungan atau mempengaruhi loyalitas dan satisfaction itu juga mempengaruhi loyalitas, sehingga dibuatlah model semacam ini ya. Kita menyebutnya model ya. Ada yang menyebutnya paradigma kalau di literatur bahasa Indonesia, ya ada yang menyebutnya model. Kalau di literatur asing menyebutnya model. Kemudian dengan kondisi bahwa trust dan satisfaction ini berhubungan erat, ya, punya hubungan intinya. Nah, Pak, kita menentukan itu punya hubungan atau tidak, dari mana Pak asalnya? Kan kita belum memiliki dataset kok sudah bisa menentukan itu berhubungan atau tidak. Jawabannya adalah dari kajian teori. Jadi ada referensi, ada teori yang dikaji oleh analis, kemudian dibuatlah paradigma atau model semacam ini. Nah, berhubung ketiga-tiganya ini adalah variabel yang sifatnya laten, artinya kita tidak bisa mengukurnya secara langsung, maka mutlak kita perlu tahu yang namanya trust itu memiliki indikator apa saja, ya. Satisfaction memiliki indikator apa saja. Loyalitas punya indikator apa saja, yang nanti berarti kurang lebih ada 3 kuesioner yang harus kita kasih ke responden dan nanti akan menghasilkan dataset untuk kita. Ada dataset untuk trust, ada dataset untuk satisfaction, ada dataset untuk loyalitas dari responden yang sama, ya.
Maksudnya adalah satu responden nanti kita bisa mendapatkan data tentang trust, satisfaction, dan loyalitas. Nah, tergantung nanti respondennya berapa ya, 1000 misalnya ya. 1000 responden, berarti kita punya 1000 dataset tentang trust, satisfaction, dan loyalitas. Contoh kedua, ada model sikap ya. Sama ya cara berpikirnya. Ini adalah ketiga-tiganya adalah variabel laten ya, atau ada yang menyebutnya konstruk ya tadi ya. Ada yang menyebutnya konstruk. Variabel laten butuh yang namanya variabel manifest ya, atau disebut dengan indikator. Variabel laten ada juga yang menyebutnya konstruk. Biasanya ini pasangan ya. Kalau kita menyebut konstruk, maka pasangannya adalah indikator. Kalau kita menyebut variabel laten, maka kita menyebut penjelasnya atau indikatornya itu sebagai variabel manifest. Manifest ya, artinya adalah kondisi dari variabel laten itu dimanifestasikan pada indikator-indikator tadi ya. Nah, ini kita bahas dulu ya, variabel latennya ada 3, misalnya motivasi belajar. Tentu nanti kita butuh indikatornya apa saja, disiplin belajar, apa saja sih indikatornya, sikap itu suka, tidak suka, atau persetujuan terhadap sesuatu, ya. Misalnya sikap ke mata pelajaran, itu kita butuh indikator juga. Ingat ya, kalau saya bilang indikator, berarti inilah nanti yang akan jadi bahan untuk bikin kuesioner untuk mendapatkan dataset. Ya, logikanya gitu. Nah, ini bentuk lain ya. Ada model kinerja misalnya. Oh, ternyata yang namanya kinerja itu dipengaruhi oleh kepuasan dan loyalitas. Di mana kepuasan dan loyalitas itu dipengaruhi oleh motivasi misalnya, ya. Ini berarti ada 4 konstruk atau ada 4 variabel laten. Variabel laten motivasi, variabel laten kepuasan, variabel laten loyalitas, variabel laten kinerja. Kita butuh indikator tetap ini, ya. Kita butuh variabel manifest supaya bisa mendapatkan dataset, ya, lewat kuesioner yang akan kita sebarkan, misalnya. Kemudian ada contoh lain lagi, trust model, ya. Ini malah ada ability, benevolence, integrity, trust, participant. Ini malah lebih ruwet lagi, ya. Nah, garis-garis ini apa, Pak? Ya, kita ingin tahu apakah misalnya motivasi itu berpengaruh nggak ke kepuasan, kepuasan itu berpengaruh nggak ke kinerja, ya. Sama juga dengan yang di bawah ya, motivasi apakah berpengaruh ke loyalitas, dan apakah loyalitas itu berpengaruh ke kinerja. Ini juga sama. Apakah ability itu berpengaruh ke trust, dan ability itu juga berpengaruh ke participant. Nah, sekali lagi ya, penyusunan posisi dari variabel laten ini dan panah-panahnya ini bukan kira-kira ya, tapi dari kajian teori. Ya, teori-teori kemudian kita visualisasikan. Apakah IPK berpengaruh ya kepada kondisi kesehatan atau motivasi belajar mahasiswa Filkom? Nah, itu kan butuh kuesioner ya untuk mendapatkan datasetnya ya kan ya. Kita kan nggak bisa langsung mendapatkan gelondongan gitu kan, nggak bisa ya. Kita butuh indikator-indikator yang kita kemas dalam bentuk kuesioner. Nah, ini keterkaitan antara variabel laten dan manifest, ini contoh saja ya. Misalnya dari kajian yang sudah dilakukan ya, konsep tentang trust sebagai variabel laten ya, atau konstruk, ternyata dari referensi menyatakan bahwa yang namanya trust itu memiliki 3 indikator atau 3 hal yang bisa menjelaskan trust secara langsung ya, yaitu kejujuran misalnya ya, citra toko, dan perhatian. Nah, ketiga hal ini disebut dengan variabel manifest karena dianggap
dia bisa menjelaskan kondisi dari truss. Ya. Atau kita sebut dengan indikator. Nah, indikator-indikator ini nantilah yang akan kita ubah menjadi pernyataan kuesioner. Ya. Sama, di sini ada contoh juga, misalnya disiplin belajar. Ini kan tadi kita variabel laten ya, disiplin belajar. Kalau dari model sebelumnya, kita butuh penjelas. Ya. Kita butuh variabel manifest yang nanti kita bisa ubah ke dalam kuesioner dan kita kuantifikasi. Ternyata dari kajian atau literatur review yang kita lakukan, ada 3 misalnya, yaitu terkait ketaatan, tertib, dan tanggung jawab. Dari sini kita juga mulai biasakan ya, untuk mendesain atau menotasikan variabel laten itu biasanya pakai elips. Ya. Untuk menotasikan variabel manifest atau indikator itu pakai square atau kotak. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa yang elips itu nggak bisa diukur langsung. Ya. Kita mengukurnya nanti via variabel manifest atau indikator. Ini yang dianggap bisa dikuantifikasi. Ya, sekali lagi ya, dianggap bisa langsung dikuantifikasi lewat kuesioner. Jadi nanti ya yang kita hadapi ya data-data tentang indikator-indikator ini ya. Nanti itu yang akan menjelaskan atau memprediksi bahkan atau mengestimasi sebetulnya disiplin belajarnya si A itu berapa sih? Atau trust-nya dari 1000 responden itu kayak gimana sih ya dari data yang kita dapatkan dari indikator-indikator ini tadi. Jadi semacam itu ya teman-teman. Jadi kalau Anda mendapatkan kuesioner dan diminta untuk mengisi, maka mohon disadari sebenarnya itu sedang dilakukan pengukuran terhadap variabel yang sifatnya abstrak, ya. Yaitu variabel psikologi yang tidak bisa diukur secara langsung, maka butuh yang namanya kuesioner. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Anda isi di dalam kuesioner itu sebenarnya adalah indikator-indikator ya, yang ditanamkan ke dalam kuesioner dan dianggap nanti bisa mengkuantifikasi variabel laten yang hendak diukur oleh para analis ya. Misalnya Anda setiap semester setelah UAS, setelah akhir semester ya untuk melihat nilai, itu kan Anda kadang di SIAM diminta untuk menulis mengisi kuesioner kan ya. Itu sudah bisa dipastikan itu pasti endingnya adalah analis dari data kuesioner itu ingin tahu pola dari variabel laten yang kita mungkin nggak tahu ya apa sih sebetulnya yang akan diukur dari pernyataan-pernyataan yang Anda isi. Nah, itu nanti yang tahu ya pihak manajemen atau para analis yang melakukan estimasi atau kalkulasi dengan rumus-rumus statistik. Ya. Kita nggak tahu. Sebagai responden pokoknya bagaimana respon kita terhadap pernyataan-pernyataan yang disediakan oleh kita dan skala yang sebagai opsi untuk kita menjawab ya. 1-4 atau 1-5. Itu saja kita tahunya. Sebatas pernyataan dan jawaban yang kita berikan. Nah, di belakang semua ada para analis yang nanti menghitung. Ya. Entah itu nanti dipakai untuk menghitung motivasi belajar, motivasi kuliah Anda kan ya nggak tahu ya. Untuk mengukur kepuasan Anda selama mengikuti perkuliahan kan juga nggak tahu Anda, ya kan ya, sebagai responden. Atau bahkan dipakai untuk mengukur kinerja dari Bapak Ibu dosen Anda misalnya. Itu kan juga ya terserah analisnya ya kan ya, dia merancang kuesioner itu untuk apa sebetulnya. Anda pokoknya dimintai respon ya. Kalau dari sisi responden itu namanya respon ya. Anda dikasih stimulus berupa pernyataan-pernyataan dalam beberapa nomor, respon Anda kayak gimana? Oh, pernyataannya gini, saya respon 5. Oh, pernyataannya gini, saya respon 2. Saya respon 3. Nah, seperti itu. Tapi itu juga karena variabelnya variabel laten, maka tadi estimasi atau perkiraan-perkiraan. Yang pasti ada errornya. Dan itu harus kita sebagai analis ya kita pertimbangkan. Oke, jadi variabel laten selalu disimbolkan atau dinotasikan dengan
lingkaran atau elips ya. Bukan lingkaran sempurna enggak ya, tapi agak elips. Kemudian variabel manifest atau indikator disimbolkan dengan kotak. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ya, hasil-hasil pemodelan. Ini model loyalitas ya, kalau digambar secara lengkap ini pakai Amos ya menggambarnya. Misalnya given konsepnya semacam ini, teori dari loyalitas ya. Loyalitas dipengaruhi oleh trust dan satisfaction. Kemudian trust ada 3 variabel, manifest atau indikator, citra, care, dan jujur. Ini sebetulnya ada penjelasannya, tapi disingkat saja ya. Karena kalau kepanjangan nanti nggak enak ya. Diambil kata kuncinya saja. Misalnya citra, care, dan jujur. Ya. Ada 3, loyalitas ada 3 indikator. Brand, word of mouth, dan daya beli misalnya. Atau ya daya beli. Kemudian kepuasan, satisfaction, itu ada 4 indikator atau variabel manifest. Layanan, harga, kelengkapan, dan lokasi atau letak dari toko misalnya. Jadi semacam ini ya, bagaimana seorang analis atau ilmuwan itu membangun frame teori yang dia akan lakukan penelitian. Ya. Jadi semacam ini, frame dari teori itu semacam ini memang. Kebetulan saja sekarang softwarenya canggih-canggih sehingga bisa memvisualisasikan kayak gini ya. Lalu ini ada model sikap ya, atau teori tentang sikap. Teorinya dari kajian menunjukkan bahwa yang namanya sikap kemapel itu dipengaruhi oleh motivasi belajar dan disiplin belajar. Nah, sama karena ini variabel laten, maka butuh masing-masing variabel manifest dari kajian teorinya. Misalnya motivasi belajar butuh indikator terkait kesadaran, kepercayaan, dorongan, lingkungan. Nah, ini nanti akan kita jadikan kuesioner ya, kalau di dalam metodologi penelitian. Kemudian disiplin belajar, ada ketaatan, ketertiban, tanggung jawab. Sikap, ada penyelesaian tugas, rasa ingin tahu, tingkat kesenangan, dan tingkat perhatian terhadap mata pelajaran. Jadi sebetulnya ini panjang ya penjelasan indikatornya, cuman biasanya kalau di pemodelan itu bahkan ada yang hanya kode-kode kayak yang tadi ya, kayak yang di awal tadi. Nah, kayak gini nih, cuma kode-kode ininya itu hanya untuk meringkas saja. Tapi Anda sebagai analis harus tahu ya, itu di belakang layar itu maksudnya apa. Ya itu hanya contoh saja. Karena nanti kalau nggak disingkat ruwet nanti gambarnya. Ya, jadi semacam itu. Nah, yang kita gambar di Amos itu pertama ya, sudah melewati kajian teori dulu ya, sehingga kita bisa memodelkan kayak gini. Tetapi ini just a model ya, baru sebuah model. Kita butuh dataset untuk melakukan estimasi atau membuktikan bahwa model atau teori ya, kalau dalam konsepnya, atau teori ini betul-betul berlaku atau tidak. Bahwa yang namanya motivasi belajar itu betul-betul mempengaruhi sikap atau tidak. Apakah disiplin belajar juga mempengaruhi sikap atau tidak. Atau yang dari sisi loyalty model atau teori loyalitas, kita butuh dataset untuk membuktikan, untuk mengkonfirmasi apakah trust itu betul-betul mempengaruhi loyalitas. Apakah satisfaction itu betul-betul mempengaruhi loyalitas. Apakah betul yang namanya trust itu berhubungan dengan satisfaction? Artinya kalau semakin puas ya trust-nya semakin tinggi, atau kalau dia nggak puas pasti dia bisa dipastikan trust-nya nggak bagus. Ya. Kepercayaan kepada tokonya juga dipertanyakan. Ya. Itu kan teori, baru sekedar teori, kita butuh dataset. Dari dataset itulah nanti kita bisa menyimpulkan. Ya. Oh, model
ini atau teori yang saya bangun ini, ya, tentunya juga nggak sesederhana ini ya kalau di dalam penelitian yang sesungguhnya, itu ternyata eh, valid atau betul-betul didukung oleh dataset yang ada dari 1.000 responden misalnya. Berarti bisa disimpulkan bahwa teori saya ini benar, ya, terkonfirmasi bahwa faktor-faktor atau beberapa hal atau indikator-indikator ya ini betul-betul bisa kita gunakan untuk mengkuantifikasi tentang trust, tentang satisfaction misalnya untuk harga dan lain-lain, dan loyalitas untuk brand, word, dan daya beli. Ya. Sehingga nanti ketika ini sudah terkonfirmasi, sudah betul, maka metode atau teknik Anda dalam mengumpulkan data bisa menjadi hal yang baku. Ya. Maksudnya kuesioner Anda baku, udah pokoknya pakai kuesionernya si A ini sudah terbukti kok di dalam analisis SEM-nya dia ini semua sudah istilahnya fit ya kalau di dalam SEM, analisis SEM. Ini sudah fit ini. Kuesionernya bisa dipakai nanti bisa untuk mengukur loyalitas pelanggan Bukalapak atau loyalitas pelanggan Tokopedia. Intinya adalah dengan catatan indikator-indikatornya harus sama ya. Jumlah pertanyaan yang ditanyakan juga harus sama, dan redaksi kalimat di dalam kuesionernya juga harus sama. Kenapa seperti itu, Pak? Karena sekali lagi ini kan variabelnya variabel abstrak ya. Variabel abstrak, kita hanya ingin ada konsistensi ya. Bahwa betul instrumen yang dipakai itu sudah betul-betul melewati analisis SEM semacam ini. Nantinya itu ke depan ya. Depan beda dengan atribut fisik tadi ya, timbangan atau apa itu kan gampang untuk memastikan bahwa itu konsisten kan gampang. Tapi kalau sudah variabelnya abstrak ya, cara kuantifikasinya pakai pernyataan lagi, butir atau item yang mungkin tiap orang bisa beda-beda memahaminya, maka harus dipastikan dulu ini bisa dipakai tapi dengan catatan model teorinya kayak gini. Pernyataannya juga harus sesuai dengan yang saya buat, yang sudah saya uji lewat SEM analisis. Ya. Jangan terus ada kuesioner, Anda ubah-ubah, Anda otak-atik, wah ini pernyataannya kurang banyak, ini Anda tambah, kemudian Anda klaim, ini saya sesuai dengan si A, misal, padahal si A nggak gitu. Ya. Jumlah pernyataannya beda, kalimatnya Anda ubah-ubah, belum lagi nanti indikator atau variabel manifestnya Anda otak-atik juga, lah itu kan berarti secara teori sudah berbeda. Nah itu fungsi dari SEM untuk validasi teori atau namanya konfirmasi faktor analisis ya. Untuk confirm aja bahwa model ini itu dataset itu fit dengan kerangka teori yang atau model yang saya bangun ya. Kalau nggak fit bagaimana Pak? Istilahnya nggak cocok ya, berarti ada yang keliru ini. Apakah pola datanya yang keliru? Berarti kalau pola datanya keliru berarti respondennya dong Pak yang salah. Ya enggak, yang salah ya Anda yang bikin kuesioner atau yang bikin instrumen. Ya kan ya? Ya kan responden kan tinggal merespon saja kan ya. Mau dia jawabnya ngawur atau enggak kita kan enggak tahu. Itu kan tanggung jawab kita sebagai pengembang instrumen, bagaimana caranya supaya dia enggak ngawur ya. Supaya terdeteksi bahwa jawabannya itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya dalam menyusun kuesioner ada 2-3 pernyataan yang berpasangan dengan pernyataan yang negatif ya. Misalnya pernyataan pertama, tingkat kepercayaan saya terhadap toko. Dia jawab 5. Tapi di pernyataan lain, tingkat ketidakpercayaan saya terhadap toko. Dia jawab 5 juga, kan nggak valid berarti. Ya kan ya? Yang positif dia jawab 5, yang negatif dia jawab 5 juga. Seharusnya kan kalau dia serius menjawab, kalau yang pernyataan positif nilainya 5 ya berarti di pernyataan negatif dia nilainya 1. Tapi hal semacam itu kita selipkan 1-2 pasang saja ya, karena kita juga mempertimbangkan parsimoni ya istilahnya, kesederhanaan di dalam menyusun
instrumen atau kuesioner parsimoni. Nah, itu sekilas saja ya terkait pengumpulan data di dalam kuesioner. Confirmatory factor analysis, mengkonfirmasi bahwa ketiga indikator ini betul-betul bisa mengukur trust atau bisa betul-betul bisa mengkuantifikasi trust, ya. Lalu 4 indikator ini betul-betul bisa mengkuantifikasi satisfaction. Ketiga indikator ini betul-betul bisa mengkuantifikasi loyalty, sekaligus membuktikan bahwa trust itu mempengaruhi loyalty, satisfaction itu mempengaruhi loyalty, dan trust memiliki hubungan dengan satisfaction hanya dalam satu kali eksekusi di dalam aplikasi AMOS atau dalam analisis SAM. Ya, hanya pemodelan struktural saja yang bisa kayak gini ya. Jadi membuktikan bahwa indikatornya itu bisa mengkuantifikasi sekaligus membuktikan bahwa variabel latenya itu punya keterkaitan satu sama lain di dalam sebuah teori. Kalau kita pakai regresi biasa kan kapan ini selesainya? Kita regresi ini dulu ya misalnya. Kita regresi ini dulu. Lalu kita regresi ini dulu ya. Error itu apa Pak? Nanti saya jelaskan ya. Kita regresi ini satu-satu gitu kan ya. Itu kan lama. Oke. Kemudian variabel atau itu ya konstruk berdasarkan posisinya itu ada yang disebut sebagai variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen itu variabel independen ya teman-teman ya. Misalnya atau maksudnya adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain ya. Jadi dia independen, variabel bebas ya. Pola data dia tidak ditentukan pola data dari variabel yang lain. Kalau variabel endogen atau variabel dependent atau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi pola dataset variabel tersebut normalnya itu dipengaruhi oleh pola dari dataset variabel yang lain. Makanya dia disebut variabel dependent, tergantung ya. Atau variabel terikat terhadap pola dataset variabel yang lain. Nah, ini contohnya ya. Dari model yang tadi kalau panahnya seperti ini kan tadi membacanya apakah motivasi belajar berpengaruh ke sikap atau disiplin belajar berpengaruh ke sikap. Nah, ini posisinya kan si motivasi berarti kan mempengaruhi ya kan ya. Si sikap. Berarti motivasi ini eksogen atau independen karena nilainya dia tidak dipengaruhi siapa-siapa, bahkan dia mempengaruhi variabel lain ya kan ya. Disiplin ini juga sama. Dia variabel eksogen terhadap variabel si sikap. Nah, variabel sikap posisinya dia endogen atau dependen karena nilainya dipengaruhi oleh motivasi belajar ya. Kemudian secara desain ya, secara model, cara kajian teori. Kemudian sikap juga dipengaruhi oleh disiplin belajar. Jadi dia endogen banget ya, dependent banget karena dipengaruhi oleh variabel lah. Nah, pertanyaannya kalau modelnya semacam gini bagaimana? Nah, semacam yang atas ini ya. Ini mana yang endogen, mana yang eksogen. Ya kita lihat konteksnya ya. Kita lihat konteksnya. Motivasi ini jelas eksogen ya, karena dia mempengaruhi ya kan ya, tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Nah, kepuasan ini posisinya ada dua ya. Di satu sisi dia sebagai variabel endogen karena dipengaruhi oleh motivasi. Di satu sisi dia sebagai variabel eksogen karena dia mempengaruhi kinerja. Begitu pula dengan loyalitas. Nah, variabel yang punya dua posisi, ya, dia bisa eksogen,
bisa endogen, itu sering kita sebut dengan variabel antara, ya, variabel perantara atau moderator, ya. Kalau ditanya dia eksogen atau endogen, dua-duanya, ya. Tergantung kita melihat posisinya terhadap siapa. Kalau terhadap motivasi dia dependent, ya, endogen. Tapi kalau terhadap kinerja dia posisinya adalah eksogen atau independen. Atau kita sederhanakan istilahnya dia adalah variabel yang sifatnya moderator. Itu ya konsepnya. Oke. Baik. Ini saya usahakan demo aplikasi ya. Nanti beberapa materi silahkan nanti dipelajari secara mandiri. Nanti saya sediakan materi asinkronnya. Hanya teknis saja ya. Dan gampang teknis apa? Anda memasukkan ke apa? Bukan memasukkan apa? Membuat analisis dari hasil output SEM di AMOS itu gimana sih cara interpretasinya? Apakah hipotesis yang Anda uji itu ditolak atau diterima? Jadi sebetulnya garis-garis itu hipotesis ya teman-teman sekalian. Hipotesis atau parameter, ada yang punya parameter atau persamaan regresi, ya. Atau kita sebut saja hipotesis. Oke. Nah, di dalam SEM, model structural equation model persamaan struktural, itu ada dua sudut pandang ya, teman-teman sekalian. Itu juga nanti akan berpengaruh ke tahapan analisis yang akan kita lakukan di dalam menguji teori ya atau menguji model. Kan bentuk awalnya kayak gini ya. Bentar. Bentuk awalnya kan kayak gini. Nah, bentuk awalnya kan kayak gini. Misalnya yang loyalitas dulu ya. Nah, ini kan kita sudah bisa mendeteksi ya, bahwa yang kotak itu adalah variabel manifest, ya. Yang bulat atau elips itu adalah variabel laten. Nah, di dalam mendeteksi sebuah model ya persamaan struktural atau structural equation model, kita bisa melihat dua jenis model di sini. Ya, hanya yang ini ya, yang kiri saja ya. Ini kita pasti di dalam SEM itu ada dua jenis model. Yang pertama adalah model pengukuran atau measurement model, yaitu model yang terdiri dari variabel manifest dan variabel laten. Jadi kalau dari model loyalitas ini ada 3 measurement model atau model pengukuran. 1, 2, 3. Ya. Ada 3 measurement model pengukuran. Kenapa kok dinamakan model pengukuran? Ya tadi karena dia bersentuhan langsung dengan sumber data kuantitatif kita atau responden kita kan ya, langsung mengisi melalui kuesioner, di mana kuesioner itu sebetulnya adalah kemasan dari indikator-indikator kita, ya kan ya, atau variabel manifest kita. Misalnya citra, care, jujur itu kan langsung ya bersinggungan dengan responden sebagai sumber data kuantitatif. Makanya disebut dengan model measurement atau model pengukuran. Ada 3 ya di situ. Lalu yang model sikap ini sama ya. Ini ada 3 juga. 1, 2, 3. Intinya antara variabel laten dengan variabel manifestnya, ya satu paket itu measurement model. Nah, yang model jenis kedua adalah structural model atau model struktur. Apa itu model struktur?
dia menyoroti hanya pada keterkaitan antar variabel laten. Ya, jadi di sini kalau kita lihat, ya, hanya ada satu struktural model ya. Ini saja ya. Isinya hanya variabel laten ya, teman-teman sekalian. Ini juga sama ya. Isinya hanya variabel laten. Atau 3 konstruk ya. Nah, seperti ini tadi. Kalau disederhanakan seperti ini. Measurement model hanya fokus pada indikator dan variabel latennya atau konstruknya ya. Kalau struktural model ya hanya fokus di variabel latennya atau di konstruknya saja. Jadi menyoroti ini ada 3. Intinya untuk menunjukkan bahwa ini loh keterkaitan antara 3 variabel laten. Kalau yang measurement ini loh keterkaitan antara variabel laten dengan variabel manifestnya masing-masing ya. Di kotak elips. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita tahapan analisisnya juga itu melewati measurement model dulu kita hitung ya, bukan kita hitung ya, kan yang menghitung Amos ya. Kita analisis dulu, kita tafsirkan dulu dari ketiga measurement model tadi, dari contoh tadi ya. Baru yang paling akhir ini kita soroti model utuhnya ya, atau struktural modelnya ini. Gimana ya hubungan antara ketiga variabel laten ini. Kalau ini untuk memvalidasi ya, yang measurement model itu ya. Memvalidasi apakah citra, care, dan jujur, teori frame teori yang kita bangun di dalam model ini betul-betul terkonfirmasi dengan dataset yang kita nanti jadikan sebagai baseline untuk mendeteksi polanya, pola keterkaitannya. Ternyata ini dari sisi measurement modelnya ini belum fit ini, maksudnya belum lolos ini kevalidannya. Ada misalnya satu indikator yang citra misalnya yang tidak sesuai dengan standar minimal kevalidan dari sebuah model misalnya. Nah, berarti kan kita nggak bisa lanjut untuk menyimpulkan wong ininya saja keliru ya. Trust, berarti kan nilai trust ini keliru. Ya, kita kan berarti nggak bisa menyimpulkan trust ke loyalty. Ya kan ya, berarti ada satu bagian yang belum terselesaikan ini. Ada yang belum beres ya, harus dibereskan. Ya. Harus dibereskan ini. Bagaimana Pak membereskannya? Bisa dengan ya tadi ya, yang namanya responden kan hanya merespon ya. Jadi yang salah ya mungkin kuesioner kita, atau mungkin kita yang kurang teliti dalam mengkaji referensi. Jangan-jangan ini citra ini secara teori bukan bagian dari trust, ya kan ya. Nah itu nanti analisis selanjutannya ketika Anda sudah berhasil melakukan atau bisa menginterpretasikan angka-angka yang ada di dalam Amos ya. Itu lebih ke konsep ya, kalau yang perbaikan ini nanti kembali lagi ke kajian teori kalau ini ya, atau literatur review. Misalnya saja kalau ada dataset yang tidak bisa mengkonfirmasi bahwa citra itu adalah bagian dari trust, apakah ini dibuang ya, apakah kita perlu merangkai ulang pernyataan di dalam kuesionernya kalau memang tujuannya adalah betul-betul ingin menyusun kuesioner yang baku, atau sekedar membuktikan saja ya, ya ini dibuang aja wes, berarti citra ini bukan bagian dari trust ya. Nah berarti harus ada konfirmasi nanti bahwa teori yang selama ini ada salah ya, berdasarkan dataset Anda. Tapi nanti pasti ada argumentasi dari pihak lain, dataset Anda mutunya bagus atau enggak, kok berani-beraninya mengubah teori yang sudah ada misalnya. Nah itu analisis lanjutannya di dalam metodologi penelitian. Tergantung case yang Anda angkat ya. Oke, nah ketika kita melihat contoh-contoh yang saya berikan tadi kan ada simbol-simbol error ya di situ ya. Ada simbol-simbol error yang tadi sudah saya
sampaikan di awal ya, bahwa ada galat atau kesalahan karena sebenarnya meskipun datanya itu dianggap bisa dikuantifikasi secara langsung ya lewat indikator, tapi kan itu ya estimasi saja ya, perkiraan saja ya. Makanya di situ mutlak ada yang namanya error. Maka dari itu ya, setiap kita membuat indikator atau variabel manifest pasti diikuti dengan error. Pasti ini ya. Kayak tadi loh, misalnya saya menjawab pernyataan, saya motivasi saya tinggi, saya anggap ini 5. Tapi si B, dia menganggap dirinya tinggi juga motivasinya, tapi dia ngisinya 4. Nah itu kan, dalam statistik itu kan nggak bisa dihindari ya, yang semacam itu. Karena secara natural, yang kita ukur memang variabel yang sifatnya abstrak ya, atau non-fisik. Itu pasti ada error di sini. Ini juga untuk memastikan bahwa di penelitian sosial itu sebenarnya kuantifikasi yang dilakukan itu adalah sebatas estimasi saja. Ya, estimasi saja. Itu juga sama ya untuk yang lain. Oke. Nah, Mak, ini di loyalty kok ada error lagi. Ya kan, itu kan ya. Padahal ini kan, si loyalty ini kan bukan variabel manifest, ini juga sama ya kan ya. Ini kok ya ada errornya. Itu error ya, sini untuk menyingkat saja. Ini kenapa Pak kok butuh error juga? Nah ini pertimbangannya adalah karena yang bersangkutan adalah variabel yang sifatnya dependent. Ya. Selain dia nilainya ditentukan oleh ini ya kuesioner yang terkait loyalty ya, ini saya anggap ini paket kuesioner. Nah dia juga lihat dia ditentukan juga oleh trust dan satisfaction, dan pasti nanti ada error juga ya kan ya. Maka dari itu loyalty sebagai variabel paling kanan ya, paling akhir, atau variabel dependent paling ujung, maka dia secara rancangan atau secara model wajib dikasih error ya di situ. Nah, error biasanya notasinya lingkaran penuh ya, lingkaran simetris ya. Pak, panahnya ini kok balik, Pak. Nah, misalnya. Ini sebenarnya ini ada penjelasannya, tetapi anggap saja bahwa untuk saat ini ya, keterkaitan antara variabel laten dan variabel manifest itu panahnya arahnya dari variabel laten ke manifest ya, jadi ke arah yang kotak ya. Itu menunjukkan bahwa kondisi trust itu direfleksikan oleh ketiga indikator ini ya, indikator yang sifatnya reflektif. Nah untuk yang lain arah panahnya sesuai dengan kondisinya masing-masingnya, satisfaction yang mempengaruhi loyalty. Nah error ini yang mempengaruhi brand. Nah error ini tidak bisa kita ukur secara langsung ya, ini betul-betul konsep yang harus tetap kita pertimbangkan ada, dan dia tidak punya nilai ya, dia tidak punya nilai. Dia tidak punya skor atau nilai yang kita hitung secara langsung, dia hanya berupa konsep bahwa yang namanya variabel abstrak ya, atau di dalam penelitian sosial itu pasti ada yang namanya error tadi. Kita cukup fokus saja di sini ya, yang kotak-kotak itu saja, yang kuantifikasinya. Trust itu kan ngikut ya, nanti nilainya kan ngikut dari citra, care, dan jujur. Satisfaction itu juga ngikut dari layanan, harga, lengkap, dan letak ya, direfleksikan oleh indikator-indikator itu. Oke, kemudian kembali lagi ke error tadi ya. Error atau kesalahan ketidaktepatan skala pada suatu alat ukur di dalam mengkuantifikasi suatu variabel atau konstruk.
Hal ini bersifat natural dan melekat pada sebuah konsep pengukuran atribut psikologi karena semua pengukuran pada atribut psikologi sebenarnya hanya bersifat estimasi. Jadi kira-kira ya. Anda misalnya mengisi kuesioner motivasi, kemudian disimpulkan, oh motivasi Anda tingkatnya ini adalah 90%. Atau driver GoFood atau Gojek, rate-nya dia bintang 4. Itu sebenarnya estimasi. Ya. Cuma untuk memudahkan, ya wes lah, kadang orang menganggap itu konkret ya. Padahal enggak, itu hanya estimasi saja. Ya pokoknya posisinya dia ada di 4 gitu saja, ya, estimasi. Tapi kalau serius dianalisis, ya seperti ini ya, ada galat atau error yang melekat ya di dalam penentuan dari skala atau level indikator yang ditanyakan di dalam kuesioner. Bisa juga diartikan bahwa kondisi suatu variabel endogen yang tadi ya, yang dependen yang paling ujung tadi, bisa dijelaskan, maaf ini tidak bisa ya, tidak ada tidaknya ini, tidak bisa dijelaskan secara mutlak oleh variabel-variabel eksogen yang ternotasikan di dalam model. Jadi kayak tadi misalnya, apakah loyalitas itu betul-betul dipengaruhi oleh kepuasan dan apa tadi ya? Kepuasan dan kepercayaan. Ya, meskipun nanti teorinya memang dipengaruhi, tetapi kan jangan-jangan ada variabel lain yang mempengaruhi, ya kan ya. Cuman di model kita hanya memodelkan ada dua ini saja, trust dan satisfaction. Nah, itulah yang namanya error. Ya, itu error juga. Jangan-jangan itu dipengaruhi mood ketika mengisi kuesioner, ya kan ya. Yang bagi kuesioner cakep misalnya, ya, ngisinya bagus-bagus. Atau yang lain, ya pas dia nggak punya uang, tiba-tiba ada orang nyodorin kuesioner, padahal aslinya dia puas dengan dengan pelayanan tokonya, tapi karena kondisinya dia lagi bokek misalnya, wah kalau lagi bokek kok disuruh ngisi kuesioner, diisi jelek semua akhirnya. Nah itu kan variabel-variabel yang tidak bisa kita perhitungkan di dalam model, ya kan ya, yang tidak bisa kita ya itu termasuk batasan penelitiannya kalau di metodologi. Nah itu kita simbolkan dan itu pasti lebih dari satu variabel, ya kan ya. Itu cukup kita kemas dalam satu konsep yang namanya error, ya. Sekali lagi itu hanya estimasi. Misalnya loyalitasnya tingkatnya 90%, ya. Yang 60% itu dipengaruhi oleh trust, misalnya. Yang 30% itu dipengaruhi oleh satisfaction. Nah, yang 10% dari mana? Ya. Dari hal-hal lain yang tidak tercakup di dalam model kita. Nah, itulah namanya error. Ya. Itulah yang namanya kesalahan atau galet. Ya. Ada dua jenis error, nanti ada, karena ada dua model tadi ya di dalam satu SEM ya. Ada measurement model, ada structural model, maka errornya ya ada dua jenis. Ada measurement error dan ada struktural error. Kayak ini tadi, measurement error itu ya yang melekat di measurement modelnya. Ya. Berarti ini. Ya. Kalau yang struktural error ya di struktural modelnya berarti ini. Ya. Berarti error yang antar variabel laten ini ya. Oke. Nah ini notasi errornya ya. Itu error ya, ini untuk simbolis saja. Ini berarti struktural error atau maaf, measurement error. Kalau ini namanya struktural error. Nilainya berapa Pak? Nggak didefinisikan ya, dia hanya diberi bobot 1 gitu aja bahwa dia itu eksis. Ya. Nah, tahapan kita dalam menganalisis SEM itu ada 6 tahap sebetulnya, tapi tahap pokoknya ada 4 ya. Yang pertama kita menggambar model, misalnya via Amos atau via SPSS atau via Israel ya.
kebetulan kita pakai AMOS. Lalu ada research design, ini untuk menentukan kevalitan model secara teori. Ya. Jadi kita menggambar itu tadi kan ada teorinya, ya kan ya. Kemudian berapa sih minimal responden yang harus kita kumpulkan? Kalau di SEM itu antara 150 sampai 400, ya. Kemudian model identification. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan apakah structural model dan measurement model kita itu valid, nanti ada mekanisme yang dilakukan oleh AMOS untuk menentukan bahwa model kita secara gambar itu salah atau tidak. Itu terdeteksi ya. Sebenarnya ada cara manualnya, tetapi di AMOS nanti akan terdeteksi sendiri, namanya degree of freedom. Nah, degree of freedom ini nanti ada 3 jenis: just identified, under identified, dan over identified ya. Kalau under identified itu berarti model tidak bisa dianalisis, padahal belum dilakukan pengujian kevalitan ya, itu sudah dari sisi gambarnya saja sudah nggak beres, maka nanti dia tidak bisa dieksekusi ya untuk menguji struktural model dan measurement modelnya. Padahal tujuan akhir kita itu ya. Nah, itu secara manual atau secara statistik bisa ditentukan dengan degree of freedom, tetapi kita tidak perlu fokus untuk menghitung itu karena bisa dihitung sendiri oleh AMOS. Bayangkan saja, kita kan menghitung degree of freedom itu kan menghitung faktorial dari kombinasi panah ya, yang ada di gambar kita itu jumlahnya berapa, dan varians yang muncul dari variabel-variabel laten ya. Ya, kalau panahnya cuma 3, variabel latennya cuma 2, itu nggak masalah, bisa kita hitung secara manual. Tapi kalau sudah belasan ya panahnya dan belum kombinasi atau faktorialnya, belum jumlah variabel latennya ada puluhan misalnya, itu siapa yang mau menghitung? Kan nggak ada ya, kita serahkan AMOS ya, atau aplikasi yang lain. Nah, kayak gini kan siapa yang mau menghitung degree of freedom-nya kalau kayak gini secara manual ya kan ya. Nah, teman-teman sekalian, di SEM analisis via AMOS itu nanti hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi di tiap panahnya itu ada weight atau angka-angka yang muncul ya. Angka-angka ini punya makna, teman-teman sekalian ya. Kita kan sedang menguji teori ya. Jadi tetap berlaku ya, ini structural measurement model ya. Ada berapa ini kalau dihitung? Ada 5 ya. Kemudian ada 1 structural model A, B, B, E, ini intinya dikoneksikan gitu ya variabel latennya. Measurement model pertama ini nanti kita bisa mendeteksi ya bahwa ada indikator yang layak dan tidak layak untuk ditempelkan di AB misalnya. Tentunya dengan kita melihat angka-angkanya ini. Secara sekilas mungkin ini kelihatan ya. Misalnya ada aturan bahwa minimal nilainya adalah 0,5, maka dia dianggap memiliki hubungan atau keterkaitan yang bermakna atau yang betul-betul itu bagian dari AB atau variabel laten yang lain ya. Nah, ini dari sini kan kelihatan ini ada 0,25, ini berarti dipertanyakan ini ya. IE aman semua, IN aman semua. Saya juga nggak tahu ya ini kepanjangannya apa, ini hanya contoh saja. TR ini aman semua dari measurement modelnya ya. PA ini aman semua ya. Ya yang nggak aman ini toh, ini dipertanyakan ini ya, karena dia di bawah 0,5. Nah, sekarang kita lihat struktural modelnya, kaitan antara AB, BE, IN ya, TR dan PA. Nah, kita kembali lagi ke gold standarnya 0,5 misalnya. Ini nggak beres, berarti garisnya dihilangkan, ini juga dihilangkan. Jadi nanti yang tersisa hanya ini ya teman-teman, hanya 0,5 ini dan
0,52 ini dan 0,56 ini ya. Ini tersisa hanya dua panah ini. Tergantung gold standard yang kita pakai ya nanti. Nah itu nanti penentuannya bagaimana Pak? Secara statistik kita harus melihat jumlah responden kita. Ya, itu ada aturannya. Responden sekian, maka batas T-nya itu berapa, ya. T tabelnya itu berapa. Kemudian ada yang 0,3, ada yang 0,2, tergantung dari dataset kita itu jumlahnya berapa responden, berapa baris data yang kita punyai. Ya. Ini hanya contoh saja ya, gold standarnya misalnya 5, 0,5 gitu ya. Ini nanti kelihatan. Dan angka-angka ini yang di panah-panah ini, nilainya itu antara 0 sampai 1. Kalau 1 itu sempurna, perfect. Dia betul-betul punya hubungan yang kuat. Ya. Satu-satunya yang punya hubungan yang kuat, misalnya. Semakin 0 mendekati 0, semakin tidak ada hubungan. Atau tidak punya pengaruh. Seperti itu. Ya. Ini finalnya ya. Kalau kita analisis di Amos. Ini ya. Antara 0 sampai 1. Nah, ini kalau dihitung regresi biasa ya nggak selesai-selesai ini ya. Karena apa? Karena nilai-nilai ini sudah mempertimbangkan keterkaitan panah lain ya. Jadi kalau kita hitung regresi biasa ya mungkin yang ini bisa 0,6 ya, yang ini bisa 0,7 tinggi ya. Karena dia tidak mempertimbangkan keterkaitan panah yang lain, dia hanya mendeteksi garisnya sendiri ya. Nah itu kelemahan dari regresi yang sederhana ya, yang tidak pakai pendekatan persamaan struktural. Oke. Jadi ini degree of freedom mungkin nggak usah saya jelaskan ya. Ini nanti Anda bisa baca sendiri. Intinya adalah penentuan just identified, under identified atau over identified itu nanti dilakukan secara otomatis oleh aplikasi kita. Tapi kalau Anda ingin tahu ya kenapa kok suatu model itu dikatakan just identified, under identified atau over identified, seperti ini penjelasannya. Yang jelas kalau under identified ini sudah nggak bisa dianalisis ya, ada yang salah dengan paradigma atau model yang kita bangun ya. Entah ada yang kurang tanda panahnya atau salah konsep kah atau apa secara keterkaitan antar variabel laten dan variabel manifestnya atau indikatornya. Oke. Jadi ini ya kalau manual ya. Manual macam ini. Coba nanti dihitung-hitung ya. Oke, sekarang saya coba itu ya mendemokan Amos. Nanti Anda pilih yang IBM SPSS Amos Graphics karena kita ingin membuat notasi. Ya. Anda klik saja. Saya bikin tampilan-tampilan tadi juga dari itu ya. Kalau ini enggak, kalau ini dari Google banyak itu ya. Enggak mungkin saya bikin seruat itu untuk contoh. Untuk yang ini ya, untuk yang saya contohkan tadi ini, saya capture dari notasi yang saya desain di Amos. Kita coba bikin ulang ya yang ini ya. Trust, loyalty, dan satisfaction. Bagaimana caranya? Coba saya bikin baru ya. Oke, jadi begini. Kita tahu ya, variabel laten tadi simbolnya elips. Ya. Jadi di Amos ini, fitur-fiturnya atau fungsi-fungsinya itu on-off ya. Maksudnya, kalau Anda klik, ya dia aktif terus sampai Anda klik ulang. Ya. Nanti khawatirnya itu Anda klik bikin elips ya. Seperti ini. Kemudian Anda mau copy dengan sini ada fungsi copy ya. Copy. Anda klik.
Nah, ini kalau nggak Anda saklarnya, nggak Anda off kan ya, Anda mau ngeklik dimanapun ya, dia ngopi terus ya. Kursornya nggak netral gitu ya. Yang Anda matikan dulu. Jadi modelnya model on off ya, nggak kayak Photoshop, Corel Draw atau Illustrator ya. Anda escape hilang ya. Nah, jadi di sini ada menu-menu ya, ada fitur-fitur, Anda coba-coba saja, nggak perlu takut ya. Intinya konsepnya yang sering Anda pakai itu nanti ini ya. Observe variable atau variable manifest atau indikator itu kotak ya. Lalu ada unobserved ya, tadi kan nama lain dari variabel laten, dan atau konstruk ya, itu pakai ellipse. Nah, ketika kita membuat variabel manifest atau indikator kan butuh error ya, butuh menggambar error. Nah, itu pakai ini. Ini title untuk bikin judul. Kemudian setelah Anda bikin modelnya, Anda ingin ngelis variabelnya apa aja sih yang sudah saya buat, itu pakai fitur ini. Lalu tangan ini untuk memilih atau select ya, beberapa. Ini untuk select semua. Tangan yang genggam ini untuk diselect. Kemudian ada copy untuk memindah-mindah notasinya, nggak kayak di Visio ya. Anda harus pakai fitur ini, gambar track ini ya. Kemudian untuk delete, kemudian ini untuk rotate, karena nanti ada beberapa hal yang perlu kita putar ya, biar nggak gerombol ya, terutama untuk errornya. Kemudian ini reflect dan formatif, ini nggak perlu kita otak-atik dulu, karena yang kita contohkan di mata kuliah ini sudah variabel indikatornya reflektif semua. Ya, nanti ada macam-macam lah, kita coba satu-satu. Kita coba buat seperti yang saya contohkan tadi ya. Oh ya, untuk mengubah ukuran kertas atau warna-warna default itu ada di interface properties ya. Ini misalnya Anda ingin ubah A4, silahkan ya. Jadi kalau di Amos ini langsung ya, nggak usah oke kayak di Word ya. Anda klik langsung dia oke sendiri. Oke, ini landscape ya. Landscape. Saya cari yang portrait. Oh, landscape aja ya, biar enak. Oke. Udah ganti sentimeter juga nggak apa-apa ya. Oke, kita awali, kita bikin variabel laten dulu ya. Sekali lagi ya, kita nggak bisa langsung move ya. Kita klik move dulu, baru kita bisa pindah-pindah ya. Nah, untuk memberikan identitas di variabel laten ini, kita double klik saja, nanti akan muncul semacam ini. Nama variabelnya apa tadi? Trust ya, misal. Trust. Font size bisa Anda ubah, variabel label nggak perlu Anda isi, nggak apa-apa. Ini saya gedein ya, trust misalnya. Lalu warna Anda bisa ubah-ubah ya. Intinya Anda kreasikan aja. Nah, setelah itu Anda buat lagi misalnya variabel satisfaction. Bisa Anda buat via ellipse lagi, atau Anda tinggal copy variabel trust ini ya. Caranya Anda klik trust, lalu Anda drag ya. Oke, kemudian Anda matikan, jangan lupa ya, nanti ngopi banyak nanti kalau Anda klik trust. Anda ubah parameternya jadi apa tadi? Satisfaction. Lalu di yang kanan ini tadi loyalty ya. Loyalty. Oke, sampai sini selesai ya. Variabel latennya sudah
tergambar ya. Sekarang kita bikin errornya. Maaf, kita bikin variabel apa? Manifestnya atau indikatornya. Ya kita klik kotaknya, lalu kita klik di variabel latenya ya. Jadi atau kita drag seperti kita bikin auto save di Word-nya. Kita bikin satu aja ya, nanti kita copy. Misalnya seperti ini, lalu kita double klik, kita kasih nama apa tadi? Citra, Care, dan Jujur. Citra misalnya. Lalu kita copy. Nah, kita bisa satu-satu kayak gini ya. Atau dengan cara yang lain ya. Atau dengan cara yang lain misalnya kita langsung maaf saya delete dulu. Pakai ini ya. Pakai yang draw a latent variable or add an indicator to a latent variable. Kita klik, lalu kita di iconnya ya maksudnya, lalu kita klik di variabel latennya. Kita butuh berapa sih? 3 misalnya ya. Ya kita klik 3 kali. Daripada bikin satu-satu kayak tadi ya. Kan ya nggak apa-apa, cuman siapa tahu kotaknya nggak seragam ya. Kalau di satisfaction tadi 4 ya. Nah, kita bikin 4. Di loyalty kita bikin berapa tadi? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan numpuk-numpuk ya. Numpuk-numpuk, kita rotate saja yang satisfaction. Kita klik rotate. Kita klik di satisfaction. Nah, kita atur posisinya, kita select all ya. Kita select all. Lalu kita move. Nah, biar agak ke tengah. Jangan lupa di select ya. Oke, sekarang kita tinggal ngasih nama-nama di variabel latennya ini. Maaf, variabel manifest atau indikatornya ya. Tadi ada Citra, Care, Jujur. Ya, kita double klik ya. Citra. Care. Jujur. Terus di satisfaction layanan harga lengkap letak. Layanan harga lengkap letak. Lengkap letak. Lalu di loyalty brand, word, dan beli. Brand, merek ya. Word of mouth, beli. Oke, selesai. Lalu kita namai errornya ya. Bisa kita namai satu-satu ya. Atau kita manfaatkan plugin ya yang ada di sini ya. Plugin kita klik name unobserved variable. Artinya kita ngasih nama otomatis ke error atau variabel. Itu sebenarnya variabel ya, error juga variabel, cuma kan itu tidak kita teliti gitu ya. Tapi dia eksis gitu ya. Nah, kita kasih saja. Nah, nanti akan otomatis dia akan mengurutkan dirinya sendiri ya. Lalu kita kasih koneksi ya ke tiap variabel latennya kayak gini misalnya.
Ya kita kasih aja koneksi. Seperti ini, kita tarik ya. Biarkan dulu aja, nanti kita rapikan ya. Nah, untuk trust dan satisfaction ini panahnya kan bolak-balik ya, artinya dia ada koneksi atau ada hubungannya. Kalau yang satu arah itu menunjukkan pengaruh ya. Misalnya trust mempengaruhi loyalty atau satisfaction mempengaruhi loyalty. Nah, kita tarik dari bawah ya, kalau dari atas nanti jelek jadinya. Oke. Pak, kok reset semua, Pak? Santai, di sini ada touch up variable ya. Nanti bisa kita rapikan sendiri. Jadi bagus. Ya, ini ada touch up-nya. Nggak hanya kamera saja yang ada touch up-nya. Di Amos juga ada. Oke, kemudian ada yang kurang nih ya kayaknya. Kan tadi konsepnya di variabel dependent paling kanan, kita harus membubuhkan error juga ya kan ya. Karena ini nanti kalau di analisis ya nanti akan error ya. Karena kita nggak membubuhkan satu error yang terkoneksi langsung dengan loyalty. Caranya bagaimana ya? Kita bikin satu variabel yang nanti kita namai sebagai variabel error. Maaf. Buatnya gimana? Buatnya ini ya. Add a unique variable to an existing variable. Artinya itu adalah variabel laten yang tidak kita observasi. Ya. Caranya bagaimana? Kita klik di ikonnya, lalu kita klik di loyalty. Nanti akan muncul sendiri dia. Satu variabel yang nanti kita namai sebagai error. Nah, letaknya di atas ya. Numpuk. Kita klik lagi aja biar muter. Nah. Kita matikan, kita kasih nama. Sebetulnya tadi seandainya kita belum kasih nama kayak gini ya, pakai plugin tadi, dia akan otomatis ikut otomatis dapat nama juga ya. Nah, jadi urut aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dah, ini model yang kita bangun. Ya, caranya seperti itu ya teknisnya. Nah, sekarang kita mau menganalisis, seandainya kita sudah dapat dataset ya. Kita sudah dapat dataset, bagaimana Pak caranya untuk menguji apakah paradigma atau model yang kita bangun ini valid atau tidak, atau memunculkan angka-angka kayak tadi ya, yang saya contohkan tadi ya. Yang hasil akhirnya kayak gini ya, memunculkan angka-angka. Nah, gampang, kita butuh data. Seandainya ini saya tunjukkan ya. Jadi di Amos ini tadi saya coba yang XLS saja ya. Yang XLSX ini kan yang Office yang baru itu saya belum nyoba. Tadi barusan saya coba yang XLS, yang Office lama. Jadi datasetnya bentuknya gini ya teman-teman. Ya, ini saya random aja. Ya, intinya adalah yang kita jadikan kolom ini betul-betul nama dari variabel manifest yang kita jadikan indikator tadi. Ini misalkan ada jujur, care, dan citra kan ya di Excel ya, di kolom Excelnya ya. Berarti itu kan mewakili ini jujur, care, dan citra ini dari trust ini. Kita nggak mempedulikan nama variabelnya ya, tetapi kan kita nggak mempedulikan nama variabel latennya. Tapi yang jadi kunci kelihatan kan ya, yaitu variabel manifest atau indikator-indikatornya yang nanti jadi kolom di dalam Excelnya. Ya. Nah, nama kolomnya jangan sampai berbeda dengan nama yang ada di gambar kalian. Jangan sampai beda, karena ini nanti yang terdeteksi dia mengaitkan dataset di Excelnya berdasarkan primary key-nya ya ini, nama dari parameter yang Anda atau variable name yang Anda tuliskan ini. Ya.
Misalnya letak, layanan, harga, lengkap. Nah, itu usahakan sama ya, layanan, harga, letak, lengkap. Nggak urut nggak apa-apa, yang penting namanya sama ya. Karena si Amos ini mendeteksinya kolomnya itu ya, ini dianggap kolom sebetulnya ya. Kotak-kotak ini dianggap kolom sama dia. Lalu brand, word, dan beli sama brand, word, dan beli. Caranya bagaimana? Kita nanti istilahnya adalah mengimpor data ya dari Excel tersebut ya. Jadi di menu file nanti ada data file, situ Anda klik ya. Kemudian Anda klik file name. Nah, Anda arahkan ke Excel tadi, dataset loyalty misalnya saya nyebutnya. Nanti akan muncul ya. Ada 100 data, berarti ada 100 responden yang menjawab ini ya. Pak, itu kok sampai 10 ya? Skalanya 1 sampai 10 memang tiap pertanyaan. Jadi ada 100 responden ya. Jadi misalnya responden 1 jawabnya ya di jujur itu 10, di care 10, di citra 10, di letak 10, harga 10, lengkap 9 ya. Jadi seperti itu. Ini per baris adalah responden yang sama ya. Jadi satu responden menghasilkan 10 informasi ya. Di mana 10 informasi itu adalah informasi tentang indikator atau variabel manifest yang kita desain tadi. Ya. Responden 1, responden 2, responden. Jadi per baris ini satu responden ya. Kan gini ya. Seandainya datanya cuma 5 misalnya ya, 5. Segini tok misalnya ya. Ini kan kita mudah ya lihat polanya ya. Ini kalau 10 ini 10. Kalau 7 ini 10. Kalau 10, kalau jujur 10 care-nya 8. Kalau jujurnya 7, care-nya 10. Kan kita secara manual masih memungkinkan ya bahwa ini berhubungan atau tidak ya kan ya. Padahal kalau di dalam konsepnya regresi ya, kalau kita pakai regresi manual, itu kita harus mencari korelasi antara atau melihat pola antara dataset jujur dengan care, jujur dengan citra, jujur dengan letak, begitu seterusnya sampai beli ya. Lalu lagi care dengan citra, care dengan letak. Nah, ini siapa yang mau nyari polanya kayak gitu ya kan ya. Belum nanti ketiga indikator ini polanya dilihat, maksudnya adalah misalnya jujur ini dilihat polanya terhadap total dari jujur, care, dan citra, karena dia satu variabel kan ya, satu variabel laten. Belum lagi total dari jujur, care, citra nanti dilihat polanya berdasarkan yang pink ini ya, di total. Nah itu kan kalau manual kan nggak selesai-selesai, apalagi ini baru 100 ya, padahal kalau di prakteknya SEM itu bisa sampai 400 ya. Nah itu maka kita pakai aplikasi untuk mencari nilai korelasinya. Kita kembali lagi, kita oke ya, kita oke. Nah kemudian kita kalau tidak ada error berarti datanya sudah terkoneksi ya antara Excel dengan gambar ini ya. Lalu nanti kita klik analyze, lalu calculate estimate ya. Maaf ini belum saya save ya. Kita save dulu ya, saya lupa. Coba misalnya. Nah nanti dia akan melakukan kalkulasi. Nah akan muncul. Ya. Ya ini selesai. Tinggal nanti analisa-analisa lanjutan nanti akan saya jelaskan secara asinkron ya. Intinya tadi ada gold standar yang bisa digunakan untuk mengartikan apakah misalnya dari sisi struktural modelnya trust, satisfaction, loyalty ini berkaitan atau tidak ya kan ya, satu sama lain. Lalu dari measurement modelnya kita tentukan juga ini ada yang ini nggak bagus ya datanya karena saya random ya, ada yang 1,35 ini nggak mungkin ya, ini nggak mungkin 1,35, intinya lebih dari 1 itu nggak mungkin ya, karena saya random aja tadi data. Tapi kalau datanya natural
betul-betul dari hasil kuesioner, nggak mungkin lebih dari satu. Ya, seperti itu ya. Jadi kita identifikasi dari measurement modelnya dulu. Jadi ini ada 3 ya kan ya. Ada 3 measurement model. Kemudian dari struktur modelnya kita bisa lihat ya. Antara trust dan satisfaction ini berdasarkan dataset saya. Ini tidak berhubungan kayaknya. Ya, karena nilainya kecil di bawah 0,5 misalnya gitu ya. Berdasarkan dataset saya, satisfaction kok kayaknya juga nggak berhubungan ya, kalau kalau standar gold standarnya 0,5 kan ya tadi ya misalnya. Tapi dari sisi variabel laten ke variabel manifestnya kayaknya oke semua ya. Jadi bahkan ada yang lebih dari satu ini. Berarti indikator-indikator tersebut bisa disimpulkan dia merupakan faktor yang menentukan keadaan variabel laten. Berarti trust itu keadaannya ditentukan oleh citra, care, dan jujur. Satisfaction atau kepuasan ditentukan oleh layanan yang diberikan toko, harga yang diberikan toko, kelengkapan yang disajikan toko, dan letak atau alamat ya dari tokonya misalnya. Itu satisfaction. Loyalitas secara measurement-nya itu ditentukan oleh brand, word of mouth ya, dan retensi pembelian. Jadi kalau misal kita tanya, Anda kenal merek ini, Anda ya saya mengenal merek ini. Apakah Anda ini sederhana aja ya? Apakah Anda menginfokannya ke orang lain? Ya. Apakah Anda sering beli barang ini? Ya, berarti dia loyalitasnya tinggi. Apakah Anda kenal brand ini? Enggak. Apakah Anda mengenalkan produk ini ke orang lain? Enggak juga. Tapi Anda beli produk ini? Iya, beli. Tapi saya enggak care sama mereknya, juga enggak pernah menginfokan ke orang lain. Tapi saya sering beli. Ya. Misalnya odol misalnya, atau pasta gigi. Pokoknya syukur beli aja lah. Pokoknya enggak peduli mereknya, enggak peduli mau buat apa juga, diinfokan ke orang lain, mau orang lain juga pasti juga gosok gigi juga, pasti butuh pasta gigi juga, ngapain saya cerita-cerita ya kan ya. Nah, itu pasti bisa dipastikan loyalitasnya rendah ya. Bisa saja dia beli Pepsodent, besoknya beli Ciptaden, ya nggak tahu ya kan, maka loyalitasnya rendah. Tapi dari teori itu implementasinya di realita ya, untuk membahas hasil teori kita. Tapi secara statistik ini bisa dibuktikan bahwa indikator atau manifest tentang brand, word, dan beli itu bisa memprediksi atau menjelaskan tingkat loyalitas seseorang. Ya. Sama kayak trust, satisfaction, caranya juga gitu. Arti dari makna yang kita bisa gali dari SAM itu seperti itu. Ya, jadi seperti itu penjelasan saya secara sinkron hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan.